Apa kabar kalian hari ini? Ibu ketua kelas boleh diminta anak dulu? Bab 2 ada aturan hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan makna aturan dan norma, mengidentifikasi aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Yang pertama, aturan dan norma. Ada yang tahu apa itu aturan dan norma? Ayo apa? Jadi aturan dan norma itu apa? Bang, boleh dibacakan? Ayo apa? Boleh? Jadi aturan dan norma memiliki makna yang hampir sama. Nah, aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar dapat hidup dengan tertib. Jadi aturan biasanya tertulis dan ada sanksi atau hukum jika melanggarnya, dan norma biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa teguran atau sanksi sosial dari masyarakat. Ada yang tahu contoh tertulis? Ada yang tahu? Contoh? Ya, apa lagi? Mungkin salah satu contohnya ya. Iya, betul. Itu contoh aturannya ya. Kalau norma? Ayo, kalau norma apa? Biasanya tidak tertulis. Contohnya di rumah. Di rumah, bangun siang, pernah tanda tegur nggak? Itu adalah salah satu norma, contoh norma ya. Bangun pagi. Ya. Ini sudah paham? Baik, selanjutnya. Aturan di rumah. Nah, seperti contoh tadi, apa? Aturan di rumah dibuat oleh kedua orang tua kita agar suasana rumah menjadi tertib dan teratur. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis dan dapat berbeda-beda di setiap rumah. Jika melanggar, kita dapat ditegur atau dinasihati orang tua. Contohnya apa? Iya, seperti itu kan? Tidak membersihkan tempat tidur, mengerjakan PR di rumah. Ya, paham kan aturan di rumah? Ini
memperhatikan tempat tidur. Iya betul, kami sebelum keluar rumah menjaga kebersihan rumah. Berbicara santun, nggak boleh kasar. Kan biasa kan kalian marah-marah di dalam rumah ada kan kayak gitu. Nah, melakukan mainan. Selanjutnya, aturan di sekolah. Aturan sekolah tertulis atau tidak tertulis? Contohnya apa? Dikit. Iya. Iya. Dan di aturan di sekolah disebut juga tata tertib sekolah. Sekolah diperoleh kepala sekolah dan gurunya. Baik, selanjutnya. Ini contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Ada yang bisa memakai pakaian kosong? Karena kita mengikuti aturan tata tertib sekolah, memakai itu, menjaga kebersihan kelas, kayak buang sampah gitu ya di kelas. Mengikuti lingkungan acara, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dan ini ada contoh tata tertib di sekolah ya. Paham ini? Selanjutnya, aturan di lingkungan kita. Nah, kayak di rumah kita atau di kampung kita adalah kita bertetangga kan. Ya, jadi tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar kita. Tetangga dapat dijaga dengan maka kita agar kita mengenal lingkungan yang lingkungannya tetangga. Kalau aturan di lingkungan sekitar rumah kita, aturan di lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Aturan tentang larangan membuang sampah sembarangan biasanya tertulis. Contohnya gampangnya ada nggak? Ini termasuk dilarang membuang sampah di sini. Ada kan biasanya? Disebut peraturan tertulis. Ini contohnya peraturan tertulis. Tamu warga harus melapor kepada siapa larangan membuang sampah. Tamu warga harus membuka kaca kendaraan untuk pemeriksaan petugas. Ini contohnya ya, paham? Ini aturan tertulis di lingkungan sekitar kita ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh aturan tidak tertulis menjauhi tetangga yang sakit. Pernah nggak kalian tetangga kalian sakit? Nah, Ada peraturannya tertulis atau tidak? Ini misalnya harus wajib datang nih kalau tetangga sakit nggak ada kan? Nah, itu namanya aturan tidak tertulis menjauhi tetangga yang sakit. Menjauhi menghadiri acara yang diadakan tetangga. Ada yang pernah pergi undangan atau percintaan? Ya, contohnya ya. Mengetuk pintu saat bertamu ke rumah tetangga. Emang ada kalian ke rumah tetangga langsung masuk aja? Enggak kan? Pasti kalian sudah contohnya. Terus ada mengikuti kerja bakti untuk kebersihan lingkungan, benar kan? Ini adalah contoh aturan tidak tertulis. Ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah aturan dan norma adalah pedoman hidup bersama dengan mematuhinya di rumah, di sekolah dan masyarakat menjadi tempat yang tertib, nyaman dan menyenangkan. Kalau tidak ada aturan gimana? Kalau di sekolah tidak ada aturan, misalnya guru menjelaskan kalian berdiri sendiri. Kan ada kan kayak gitu? Ada. Jadi contohnya ya, paham tidak nih?
pembelajaran kita kali ini. Tolong duduk dulu ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.